Radio Republik Indonesia Sintang, RRI, menyampaikan Buletin Sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam Buletin Sepekan. Inilah Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 28 Juni 2026 disampaikan Dian Beni Yuda dan Muhammad Arfan Nur. Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Sekadau, Melawi, dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini. Buletin Sepekan minggu ini kami awali dengan rangkaian kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Polres Sekadau melaksanakan kegiatan sosial donor darah di Aula Bayangkara Patria Tama Polres Sekadau, Jalan Merdeka Timur, Senin 22 Juni 2026. Kapolres Sekadau AKBP Andika Wiratama mengatakan, donor darah merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Dikatakan Kapolres, kegiatan tersebut tidak hanya diikuti personel Polri, tetapi juga terbuka bagi seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai pendonor. Melalui kegiatan ini, Polres Sekadau ingin memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dalam momentum Hari Bayangkara. Berita selanjutnya, sementara itu di Melawi, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Melawi melaksanakan kegiatan penanaman pohon melalui program Gerakan Indonesia Asri di lingkungan Mapolres Melawi. Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon mengatakan, penanaman pohon ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus wujud dukungan terhadap upaya penghijauan dan pelestarian alam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung semangat pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kapolres menyampaikan kegiatan penanaman pohon tidak hanya menjadi simbol kepedulian terhadap lingkungan hidup, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi keberlangsungan ekosistem dan kualitas hidup generasi mendatang. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi contoh positif dan menginspirasi masyarakat untuk turut serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di wilayah Kabupaten Melawi. Beralih ke informasi haji pendengar, seluruh jemaah haji Kabupaten Sintang tiba di Kabupaten Sintang dengan selamat. Kedatangan rombongan disambut Bupati Sintang, OPD, tamu undangan, dan keluarga jemaah di halaman kantor Bupati Sintang Senin 22 Juni 2026 pagi. Ketua Rombongan Haji Kabupaten Sintang, Haji Ulid Al-Muhtar mengatakan, total sebanyak 33 orang, 22 orang jemaah haji dan 1 orang petugas haji daerah berhasil melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik berkat kekompakan dan saling menjaga. Jemaah haji Kabupaten Sintang masuk dalam rombongan 7 kloter BTH 18 bergabung bersama jemaah haji dari Riau. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 harus berlangsung secara transparan, berkeadilan, serta bebas dari praktik pungutan liar atau pungli. Komitmen tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas di Kabupaten Sintang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkola Nusroni mengatakan, pelaksanaan SPMB tahun ini tetap mengacu pada jalur yang telah ditetapkan pemerintah, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Menurutnya, seluruh jalur tersebut harus dijalankan secara konsisten oleh setiap satuan pendidikan. Sebenarnya tidak ada lagi pungutan-pungutan seperti itu. Hanya memang ada orang tua yang minta supaya itu diseragamkan. Nah, akhirnya sekolah mengambil kebijakan supaya seragamnya sama, kualitasnya baik misalnya, menunjuk kalau mau silahkan di penjahit ini misalnya, atau silahkan di toko ini. Tapi itu bukan harga mati. Ya silahkan kalau misalnya yang bersangkutan punya pilihan sendiri. Jadi tidak ada lalu itu menjadi syarat, sebenarnya tidak demikian. Hanya mempermudah saja sebenarnya teman-teman. Jadi tidak kemudian itu menjadi syarat kalau mau masuk SMP ini motong harus baju di sini, tidak. Sepanjang orang tuanya berpendapat lain ya silahkan. Disetujui oleh kedua pihak, lalu pakaian yang digunakan lambang-lambangnya adalah standar sekolah yang bersangkutan. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terus berupaya memastikan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan mekanisme pengusulan kebutuhan pupuk melalui Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau ERDKK. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung menjelaskan, alokasi pupuk subsidi yang diterima daerah sepenuhnya berdasarkan usulan yang diajukan kelompok tani setiap tahun.
Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang bekerja sama dengan World Wide Fund for Nature atau WWF dan tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan telah melakukan tinjauan kebijakan dengan melibat lintas sektor kepala OPD, perusahaan, petani, serta seluruh mitra dan pihak terkait. Kepala Sekretariat Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, Arif Setiabudi mengatakan, saat ini ada sekitar 213.000 hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun milik pribadi warga, yang merupakan salah satu penggerak ekonomi baik tingkat lokal, regional maupun nasional. Arif menyampaikan masih ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, namun implementasi di lapangan dinilai masih rendah. Tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang dikeluarkan masih rendah. Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian daerah, tapi pelaksanaan dan implementasi di lapangan ini masih kadang-kadang masih rendah lah pelaksanaannya, dan kadang-kadang masih banyak regulasi yang terbit tapi tingkat kepatuhan pelaku usaha baik itu perusahaan perkebunan maupun masyarakat selaku pekebun itu masih belum maksimal pelaksanaannya. Ya, Sintang ini kurang lebih existing tanam itu kurang lebih 230.000 hektar. Desa Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan rembuk stunting, musyawarah desa, penetapan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDes tahun anggaran 2027, serta musyawarah desa penetapan pemutahiran data indeks desa tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Babin Kamtibmas menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada seluruh peserta agar senantiasa menjaga persatuan dan kekompakan masyarakat, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta bersama-sama mendukung program pemerintah demi kemajuan desa Binjai Hulu. Kegiatan dihadiri oleh Kasih Pembangunan, tenaga ahli, kader pemberdayaan, Kepala Puskesmas, Babinsa, Kepala Desa Binjai Hulu, beserta perangkat desa, ketua dan anggota BPD, pendamping desa, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kader posyandu, serta unsur masyarakat lainnya. Memasuki masa libur sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk tetap menjaga keamanan lingkungan sekolah, serta mengamankan seluruh fasilitas dan sarana prasarana yang dimiliki. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herculanus Roni mengatakan, masa libur sekolah tidak boleh membuat pengawasan terhadap aset pendidikan menjadi berkurang. Menurutnya, kebersihan lingkungan sekolah dan keamanan berbagai peralatan pendukung pembelajaran harus tetap menjadi perhatian. Saya mengingatkan sekolah, libur sekolah itu dimulai. Yang pertama tentu mari sama-sama kita bersihkan lingkungan kita. Lalu kemudian sarana prasarana yang ada kita amankan, laptop, komputer segala macam kita amankan dengan baik. Lalu kan tetap ada penjaga sekolah ya. Kemudian ada pengamanan sekolah. Nah, itu harus tetap rutin melihat kondisi sekolah. Dalam upaya meminimalisir aktivitas masyarakat yang melakukan penambangan emas tanpa izin atau peti, Polsek Belimbing terus gencar mensosialisasikan bahaya peti dan memberikan imbauan kepada warga di wilayah Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Senin 22 Juni 2026. Kapolsek Belimbing, Ibda Jeffrey mengatakan, kali ini sosialisasi stop peti diberikan kepada warga di Desa Menunuk, Desa Batu Ampar, dan Desa Pemuar. Kapolsek menuturkan, sosialisasi yang diisi dengan patroli dialogis bersama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif agar warga memahami dampak yang ditimbulkan dari tindakan peti, serta mengetahui aturan hukumnya jika melanggar aturan. Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulya melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar di Desa Merarai 2, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, 12 Juni 2026. Koordinator Penyuluh BPP Sungai Tebelian Sintang, Lasino mengatakan, gerakan tanaman serempak ini dilakukan sesuai arahan Kementerian Pertanian, bertujuan sinkronkan fase pertumbuhan padi dengan varietas Inparit 32 untuk lahan tada hujan. Varietas ini memiliki kelebihan umur 116 hari jadi genjah. Potensi hasil sekitar 7 ton per hektar, tahan rebah dan tahan wereng coklat untuk lahan tada hujan. BPP Sungai Tebelian bersama Poktan Budi melaksanakan gertam tanam serempak padi lahan oplah seluas 10,5 hektar.
Mirza Raffi Navazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, berhasil mengukir prestasi membanggakan setelah terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Ia akan mewakili Provinsi Kalimantan Barat pada pelaksanaan tugas kenegaraan di tingkat nasional. Raffi mengaku bersyukur dan bahagia atas pencapaian tersebut. Menurutnya, kesempatan menjadi bagian dari Paskibraka Nasional merupakan impian yang berhasil diraih setelah melalui berbagai tahapan seleksi yang ketat. Untuk mencapai tahap tersebut, Raffi harus mengikuti serangkaian seleksi dan pemeriksaan kesehatan. Saat menjalani seleksi di Jakarta, ia mengikuti pemeriksaan yang sangat detail, mulai dari ronsen, pemeriksaan mata, gigi, THT, hingga pemeriksaan kesehatan luar dan dalam. Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM menggelar kegiatan pembekalan purna tugas yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Pendopo Bupati Sintang, Kamis, 25 Juni 2026. Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang Mariadi mengatakan pembekalan ini merupakan agenda penting untuk memberikan pemahaman kepada para ASN berbagai hak, kewajiban, serta kesiapan yang diperlukan menjelang masa pensiun. Kegiatan pembekalan tersebut diikuti sebanyak 224 peserta yang terdiri dari 87 ASN fungsional teknis atau yang bertugas di organisasi perangkat daerah atau OPD, 126 ASN fungsional pendidikan, dan 11 ASN fungsional kesehatan. Adapun tujuan kegiatan pembekalan purna tugas ini memberikan informasi tentang program Taspen, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai peserta Taspen serta melakukan perekaman data atau enrollment bagi peserta. Memberikan informasi tentang tata cara pencairan dana tapera atau tabungan perumahan rakyat, memberikan motivasi serta kesiapan mental dalam menjalani masa pensiun. Beralih ke informasi olahraga, TDC Esport keluar sebagai juara pertama setelah mengalahkan Macau Esport pada partai Grand Final turnamen Mobile Legends Kapolres Skadau Cup 2026 yang berlangsung di Weng Coffee, Jalan Merdeka Timur, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau, Selasa 23 Juni 2026 malam. Sebelum partai final, Macau Esport memastikan tiket ke laga puncak usai mengalahkan Izanami 49 dengan skor 2-1 pada babak semifinal. Di pertandingan semifinal lainnya, TDC Esport berhasil menyingkirkan AXC dengan skor yang sama 2-1. Pada pertandingan perebutan tempat ketiga, AXC sukses mengalahkan Izanami 49 dengan skor 2-0 sehingga berhak menempati posisi ketiga. Sementara pada Grand Final, TDC Esport tampil dominan dan mengakhiri perlawanan Macau Esport dengan skor 3-0 untuk memastikan gelar juara. Dengan hasil tersebut, TDC Esport keluar sebagai juara 1, Macau Esport sebagai juara 2, dan AXC menempati posisi juara 3 pada turnamen Mobile Legends Kapolres Skadau Cup 2026. Kapolres Skadau AKBP Andika Wiratama melalui PLT Kasih Humas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, turnamen yang digelar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 tersebut berlangsung aman, tertib, dan penuh sportivitas sejak babak penyisihan hingga Grand Final. Sementara itu, dari sepak bola, pertandingan sepak bola antara Kota Pontianak versus Kabupaten Sintang pada laga pembuka Popda Kalimantan Barat 2026 sempat memanas di lapangan di PSP Kebun Sayo. Senin kemarin, duel dua daerah ini diwarnai keributan antar pemain, hingga membuat wasit harus turun tangan menghentikan tensi pertandingan. Kartu merah pun keluar untuk kedua kubu sebagai bentuk ketegasan di lapangan. Meski sempat panas, pertandingan kembali berjalan setelah situasi berhasil dikendalikan. Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 28 Juni 2026. Penulis naskah Dian Ben Yuda, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Muhammad Arfan Nur dan Dian Ben Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.